Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, salam. Bapak dan Ibu guru hebat, salam sehat dan bahagia. Saya, Iwayan Noviarte, pada kesempatan ini akan berperan sebagai pengamat atau observer, dan rekan saya, Iketut Wijaya, berperan sebagai coach. Igede Agus Mulyana berperan sebagai coaching. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ketut Wijaya dan Pak Agus Mulyana. Selamat pagi Pak Nopi. Selamat pagi Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kita duduk bersama bertiga. Saya selaku pengamat atau observer, nanti Pak Ketut Wijaya selaku coach, dan Pak Agus Mulyana berperan sebagai coaching. Nah, pada kesempatan ini kita berada pada kedudukan atau posisi yang sama, Bapak-bapak. Jadi kita di sini saling berbagi, istilahnya bukan berasumsi kita lemah, itu bukan, kita untuk menyempurnakan atau mengembangkan potensi kita masing-masing. Nah, dalam perannya nanti Ketut Wijaya akan melakukan coaching dengan Pak Agus Mulyana. Ada beberapa rubrik penilaian yang perlu yang sampaikan kepada Pak Ketut Wijaya. Ada 8 rubrik di sini Pak Ketut. Yang pertama dari prasupervisi ada 4. Jadi yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi saya sampaikan tadi ada 8 rubrik. Di observasi hanya 1, kemudian setelah coaching selesai atau pasca percakapan nanti ada lagi 3 rubrik. Kemudian saya lanjutkan saja ke rubrik yang kedua Pak Ketut Wijaya. Di sini dari sekian kompetensi coaching kan ada 3 Pak Ketut Wijaya. Nah, nanti yang mana Pak Ketut Wijaya yang ingin dikembangkan dari 3 rubrik tersebut? Baik, terima kasih Pak Nopi. Jadi saya mencoba ketiganya. Dari yang pertama presensi, bagaimana saya hadir ya, menyimak dengan baik, kemudian mendengarkan dengan aktif, dalam hal ini adalah interaktif dengan coachnya Pak Agus sendiri, dan saya akan berusaha untuk bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Pak Agus. Demikian Pak Nopi. Baik, bagus sekali Pak Ketut Wijaya. Jadi Pak Ketut ingin menerapkan sekaligus ya mencoba ketiganya dari kompetensi coaching tersebut. Nah, dari ketiga tersebut mungkin ada secara spesifik satu saja mungkin yang perlu Pak Ketut Wijaya prioritaskan, atau spesifik itu yang mana ya dari 3 kompetensi tersebut? Oke, yang saya coba optimalkan adalah mendengarkan yang aktif. Ya, coba untuk mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh coach saya, yaitu Pak Agus sendiri. Jadi Bapak Ketut ingin mendengarkannya aktif, diprioritaskan terlebih dahulu ya, dibanding yang lainnya ya. Nah, nanti dalam rubriknya nanti saya akan berpegang teguh atau menggunakan panduan mendengarkan aktif. Saya gunakan sebagai pedoman utama Pak Ketut ya. Siap, Pak. Oh ya. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ketut juga terkait dengan indikator pencapaian. Nanti kan ketika Pak Ketut sudah mampu rasanya melakukan kegiatan mendengarkan aktif tersebut, Pak Ketut punya indikator-indikator tertentu nak ketika Pak Ketut Wijaya itu merasa sudah berhasil melakukan kegiatan mendengarkan aktif sebagai coach? Ya, jadi kalau target saya Pak, jadi apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuannya itu adalah setelah nanti sesi coach ini selesai, saya berharap dari coach sendiri, yaitu Pak Agus itu bagaimana perasaannya dia. Jadi perasaan beliau setelah saya coach, apakah merasa ada perubahan, dan komitmen beliau seperti apa nanti ketika akan melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah beliau temukan dari hasil coaching diskusi dengan saya sendiri, Pak. Demikian Pak Robi. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Jadi seperti itu, nanti bergantung kepada hasil coachingnya nanti bersama Pak Agus Mulyana ya. Nanti di sana kalau misalnya Pak Agus Mulyana sudah mampu menggali potensi-potensi yang beliau miliki,
tanpa beliau sadari ternyata beliau sudah mempunyai potensi diri ketika nanti melakukan coaching bersama Pak Dodi Jaya baru disadari kan seperti itu ya. Mudah-mudahan apa nanti yang menjadi harapan Pak Dodi Jaya dapat tercapai. Nah, untuk efisiensi waktu Pak Dodi Jaya, Pak Agus Mulyana juga ya, kegiatan coaching nanti saya tegaskan lagi, Pak Dodi Jaya selaku coach dan Pak Agus Mulyana selaku coaching. Nah, untuk waktunya yang serahkan kepada Bapak dan Bapak-Bapak berdua. Silakan nanti saat coaching saya akan mengobservasi kegiatan Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novi. Oke, Pak Agus Mulyana, selamat pagi Pak Agus. Ini gimana kabarnya ini? Selamat pagi, Pak. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak Ya, hari ini? Saya kira. baik juga. Tumben rasanya ya Pak Agus datang ke ruangan saya ini. Yeah. Kira-kira ada hal Iya, apa Pak. yang Jadi, penting Pak Agus? iya, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi kehadiran saya ke sini jelas karena saya tumben ke sini. Kalau tidak saya ada keperluan, mungkin jarang saya ke sini, Pak. Jadi belakangan ini ada situasi yang membuat saya agak sedikit kurang nyaman. Ya, boleh sedikit bilang ketertekanan dalam proses saya sebagai seorang guru di sekolah saya. Jadi, di mana saya merasa bahwa pembelajaran itu sudah mulai tidak terasa nyaman dan menyenangkan bagi saya secara pribadi, maupun saya melihatnya dari segi muridnya. Dan itu menyebabkan saya agak enggan masuk kelas. Ya. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak Agus. Jadi Pak Agus ingin menyampaikan masalah ya yang terjadi di kelas ya Pak Agus ya. Jadi Pak Agus merasakan Ya, Pak. yang pertama ada sedikit tekanan dan merasa pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan. Kira-kira selama ini yang Pak Agus lakukan di kelas kayak gimana Pak Agus? Mungkin dapat cerita dengan saya. Iya, Pak. Jadi kalau di kelas saya biasanya biasa seperti guru-guru yang lain. Saya masuk kelas, melakukan salam, terus absensi. Setelah itu saya merujuk kepada satu media bahan ajar ya, buku saya suruh saya anak-anak belajar terus membaca di halaman sekian dan mencoba untuk menggali anak-anak itu melalui rubrik yang ada di buku tersebut untuk menjawab LKS-nya yang ada. Jadi seperti itu. Cuman permasalahannya kok tidak anak-anak itu nggak fokus, mereka senang main HP dan sebagainya. Dan saya juga agak sedikit jengkel melihatnya, itu yang saya rasakan belakangan. Oke, jadi kalau saya coba kembangkan lagi ya, jadi masalah Pak Agus yang lebih mengkerucut lagi di kelas itu adalah bahwa Pak Agus sudah melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi yang Pak Agus lakukan itu adalah pada tahap baru menyajikan materi dalam bentuk teks yang ada di buku, terus ternyata anak-anak kelihatannya kurang nyaman ya, kurang menikmati dalam proses pembelajarannya, Pak Agus ya. Itu kira-kira ya, jadi permasalahan yang muncul ya. Ya, seperti itulah, Pak. Jadi saya mohon petunjuk gimana kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak. Baik. Jadi coba saya identifikasi ya, pertegas kembali masalah yang terjadi. Jadi Pak Agus merasakan bahwa dalam kelas itu pembelajaran membosankan atau kurang menyenangkan, anak-anak kurang semangat ya, kurang motivasi, karena yang mungkin sudah Pak Agus yang sudah Pak Agus lakukan sudah melakukan proses pembelajaran, cuma dalam hal ini Pak Agus baru menyampaikan hanya menggunakan satu media kan, yaitu hanya buku pelajaran dan juga ada lagi hanya dalam hal ini rubrik-rubrik tagihannya hanya terbatas pada buku-buku tersebut. Oke, itu ya kalau kita coba telusuri masalah yang ada di Pak Agus sendiri. Oke, berikutnya menurut Pak Agus sendiri sempat nggak begini menanyakan atau mengobservasi lebih jauh terhadap anak didik Pak Agus sendiri terkait dengan bagaimana sih kebutuhan belajar mereka
supaya mereka itu merasa nyaman atau senang belajar di kelas itu? Pernah nggak? Sempat nggak Pak Agus melakukan observasi atau Kalau istilahnya bertanya itu? kalau menanyakan sih saya belum sempat, Pak. Cuman eh, melihatnya dari gelagat anak-anak sih kayaknya sudah mereka merasa tidak nyaman karena mereka sudah main HP dan sebagainya. Itu ya. Jadi di situ saya merasa tidak nyaman lah gitu. Jadi kelas tidak terkendali. Oke, oh, berarti Pak Agus sudah dapat melirik ya bahwa anak-anak itu ternyata lebih Ya senangnya main melihatnya sudah HP. ya Oh, jadi main udah HP kita seperti itu melirik ya. bahwa anak-anak itu nyata senangnya Ya, itu di HP ya. Kira-kira Pak Agus ya, ada nggak ya. gini eh, ide atau rencana terkait dengan kesenangan anak itu membawanya Ya, ke pelajaran ya, Pak ya, Agus sendiri? Ada nggak rencana ya, atau ya. ya terbesit nggak Sem- kira-kira arahnya ke sana? Karena anak-anak katanya senangnya di HP gitu. Ya, Gimana ya. kira-kira? Kira-kira ya. Kalau melihat dari apa tingkah laku anak-anak dan termasuk juga pembelajaran saya tidak menyenangkan, saya melihatnya, saya sih berkeinginan kalau seumpama mereka karena zaman sekarang anak-anak sukanya ke HP, apakah ini yang bisa membuat perubahan anak-anak kembali ke dalam kelasnya sendiri. Sehingga saya sempat berpikir bagaimana kalau saya sendiri memanfaatkan media yang mereka miliki untuk kita jadikan sebuah media pembelajaran. Itu yang saya sedang pikirkan sebenarnya, Pak. Cuman saya ada berani takutnya, Pak. Apakah Anda diterima atau tidak oleh anak-anak? Itu yang masih saya pikirkan. Oke, jadi Pak Agus sebenarnya sudah ada rencana ya. Ada rencana karena Ya, sudah melihat bahwa anak-anak itu lebih condong lebih senangnya di bermain HP ya pelajaran dan memang itu mungkin memang kalau kita lihat sendiri kan dunianya mereka kan dunia mereka sekarang ya. di gadget itu sendiri. Nah, Pak Agus sudah punya rencana seperti itu. Nah, itu menurut saya itu bagus, Pak. Jadi saya rasa itu perlu diperkuat lagi, Pak Agus. Diperkuat lagi bagaimana kira-kira Pak Agus merancang ya. Tadi kan mengatakan ragu-ragu. Nah, sekarang Pak Agus punya nggak kemampuan atau kira-kira potensi untuk mewujudkan idenya itu ya. Jadi di awalnya kan pakai HP, terus Ya. ada nggak kira-kira rancangan ya supaya bisa terwujud Nah, itu? Karena ya. arahnya sudah Kalau mulai terarah rancangan saya rasanya. ada. Kalau rancangan sih saya ada, rencana saya kan bikin kayak yang pelatihan kita ikut kemarin itu ada sayanya bagus sekali karena di sekolah kan Ya, mengembangkan kemarin pelatihan mandiri. Jadi ada sejenis apa Google Site gitu ya. Google Site itu kayaknya bagus sekali di mana media-media ajar yang kita buat, kita tanam di sana, baik sesuai dengan videonya, ada PDF-nya, ada banyak hal ya, mungkin dalam recording suaranya. Jadi itu kayaknya bagus sekali mengena kepada jenis-jenis siswa sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi mereka bisa memilih sih maunya seperti itu. Cuman maksimalisasinya saya belum dalam bidang IT-nya sehingga mungkin saya memerlukan bantuan beberapa teman dari untuk membantu saya untuk bisa menggolkan rencana saya. Cuman saya agak berani-berani bisa nggak kira-kira? Saya kira itu yang saya terbesit dalam rencana hidup saya. oke. Ya, jadi sebenarnya ide-idenya Pak Agus ini sangat luar biasa, Pak. Jadi sudah ada rencana aksi seperti itu. Eh, Menurut saya sih, nah itu jangan ditarik lagi, Pak. Itu harus digas ini, harus dilanjutkan. Nah, Pak Agus sendiri kan tadi mungkin raguannya Dalam karena kemampuan untuk lanjut, mewujudkan itu masih belum optimal ya. ya, Mungkin ada ya, teman atau siapa yang kira-kira Pak Agus bisa bisa ajak sharing lah dalam hal ini yang bisa membantu untuk mewujudkan itu. Kira-kira ada ya. nggak yang kira-kira Ada teman sih yang bisa? Pak rencananya, ada rencana saya. Jadi ada teman yang mungkin bisa bantu seperti guru TIK kami kan cukup anak baru, jadi dengan masih menguasai teknologi zaman sekarang. Saya mau belajar sih maunya dari dia. Ditambah dengan pelatihan yang kemarin itu kan baru awal-awal tapi lebih detail saya akan belajar dari dia untuk bisa menyelesaikan ya apa namanya satu aplikasi lah bukan web sederhana ya di website yang bisa mereka kunjungi jadi anak-anak tidak hanya baca buku aja sih. Oke, oke, oke. Ya, jadi kalau menurut saya Pak, apa yang telah Bapak rencanakan itu sangat baik sekali ya.
Jadi dicoba dulu Pak ya, dicoba. Apalagi rencana Bapak kan Iya, ya. ada teman yang sudah lebih mahir dalam IT ya, yang bisa mungkin bisa dibilang eh, membimbing Bapak lebih banyak lagi dalam hal bagaimana mewujudkan dirinya. Tadi kan rencana mau buat web ya, sebuah media pembelajaran Ya, berbasis web ya tadi ya. Itu mungkin Bapak sudah dapat pelatihan, tetapi Google Site ya, memang eh, web ini ya. Ya, cuma supaya lebih bagus nanti tampilannya juga pasif perlu ya. teman yang sudah berpengalamannya lebih banyak gitu ya. Itu Ya, nih ya, kira-kira Pak. untuk gininya rencana tadi. Ya, 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 seperti itu dah, Pak. Jadi, Oke, nah ya, jadi jadi saya saya rasa itu luar biasa Pak Agus. rencana itu, Jadi Pak. Jadi silakan, saya, ya, ya, silakan Pak Agus. ya, terima kasih, Pak. Jadi saya sangat senang sekali ternyata baru terbuka pemikiran saya telah berdiskusi dengan Bapak. Jadi saya merasa kayaknya ini yang saya goalkan. Jadi saya perlu penguatan dari diri saya sendiri sesungguhnya dengan berdiskusi dengan Bapak. Jadi saya mulai agak yakin dengan diri saya. Dan apalagi tadi sudah mengarah ke arah yang sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oke, jadi Pak Agus udah yakin ya kalau salah satu Siap, cara yakin, Pak Pak. Agus untuk bisa Ya, membuat anak-anak itu tertarik dengan pelajaran Pak Agus, belajarnya lebih senang dan nyaman itu adalah dengan membuat media yang lebih interaktif, yaitu salah ya, satunya siap, dengan siap. Ya, penggunaan HP-nya sendiri. Ya, oke. ya, 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 siap, siap. Kira-kira untuk mewujudkan itu ya, dalam sebagai untuk tanggung jawab Pak Agus Ya, sebagai pendidik ya dalam kelas itu supaya anak-anak itu belajar nyaman dan senang itu gimana komitmen ke depannya ini? Mungkin Pak Agus bisa lebih ya, memperkuat komitmen diri, ke depannya. siapa yang akan membantu, Ya, bagaimana eksekusinya. Nah, itu Pak Agus coba mungkin bisa diungkapkan ya, dengan saya sendiri sehingga saya yakin bahwa ya, Pak Agus bisa menyelesaikannya dengan apa yang telah Pak Agus ya, miliki sendiri. ya. Silakan Pak Agus. Dari hasil yang eh, hasil berbincang saya dengan Bapak tadi, saya ada beberapa hal yang saya dapat tarik dari percakapan tadi, yaitu saya pertama harus menanyakan dulu kesenangan anak-anak dalam proses pembelajaran sehingga bisa terjadi apa. Jadi saya harus memetakan dulu. Terus yang kedua, saya semua menyiapkan media yang kayak akan input dalam aplikasi sehingga kita bisa mempergunakannya. Terus yang ketiga, memohon bantuan dari teman sejawat yang karena tadi ada guru TIK yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan itu. Yang berikutnya, langsung aksi untuk menyampaikan kepada siswa proses pembelajaran yang akan kita coba yang baru. Dan itu sih berharap saya sukses dalam rencana kami. Saya kira itu, Pak. Baik, luar biasa Pak Agus. Jadi apa yang telah Bapak sampaikan itu eh, sesuai dengan apa yang sebenarnya Pak Agus sendiri miliki ya. Jadi mungkin awalnya Pak Agus Ya, sendiri merasa ragu dengan apa yang Bapak Agus rencanakan. Yang rasa apa yang Bapak sampaikan tadi itu meyakinkan saya bahwa sebenarnya Pak Agus itu sudah punya kemampuan manajemen ya. Cuma mungkin karena tadi keraguan akibat banyak hal yang Pak Agus pikirkan mengenai ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini eh, mungkin lebih terbuka ya. Jadi gimana kira-kira perasaan Pak Agus ya, nih ya. terkait dengan pertemuan kita hari ini dengan hasil tadi nih? Di saya jujur saja, Pak. Jadi saya agak plong sekarang. Jadi kemarin masalahnya kan agak mumet. Jadi setelah kita diskusi banyak hal yang muncul dan itu pun sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan hanya menggali dari apa yang rencananya. Cuman kemampuan untuk mengambil sebuah sikap yang belum saya lakukan selama ini. Jadi saat ini saya sudah mulai. Jadi kita segera saya akan mengkondisikan ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Jadi mohon maaf banyak waktu Bapak yang penting saya sita. Jadi semoga dengan percakapan yang kita lakukan ini saya bisa lebih baik lagi dalam proses saya menjadi seorang guru. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Agus, luar biasa Pak Agus. Karena Jadi sekali lagi eh, saya juga merasa mendapat banyak ilmu nih dari Pak Agus nih karena sebenarnya apa yang Pak Agus sendiri miliki itu dapat dioptimalkan dan itu silakan dilanjutkan dan jangan ragu-ragu ya minta bantuan sama iya, Pak. teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang IT Iya, karena ya, sepenuhnya kita sebagai guru itu tetap akan terus belajar. Saya sendiri juga
suatu saat mungkin bisa belajar dari Pak Agus, apalagi dengan perkembangan sekarang ya. Jadi siapapun yang mendapat duluan menangkap ilmunya, nah itu yang mungkin lebih dulu akan menguasai dan itu akan menjadi eh, sumber ya atau orang-orang yang bisa kita ajak untuk sharing dan berbagi. Baik Pak Agus, terima kasih hari ini Pak Ya, Agus sudah mau berbagi dengan saya, menyampaikan pesan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bisa membantu Pak Agus untuk menyelesaikan masalah di kelas. Sukses buat Pak Agus. Jadi silakan nanti semoga kelasnya semangat belajar anak-anaknya semuanya tambah semangat ya, tambah termotivasi dan anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan dan mendapat hasil belajar yang optimal. Oke, silakan ya. Pak Agus mungkin Terima kasih saya Pak. ada lagi yang Mohon gini. izin karena kebetulan ada jam pelajaran berikutnya. Mohon izin. Terima kasih. Jadi, mohon izin saya mau ada pelajaran berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktu yang memberikan. Mari Pak, permisi. Yang Ya, tutup dengan silakan salam Pak Agus, ganti silakan. Om Oke, Santi Santi Santi. Om Santi. Ngiring, ngiring, ngiring. Sukses semua Pak Agus. Baik, demikian Oke. Pak Novi dari hasil coaching saya dengan Pak Agus Satu Kuce. Waktu yang kembalikan ke Pak Novi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang hebat, luar biasa, mantap sekali. Jadi setelah saya mengamati tadi, baik dari segi yang pertama presensi dulu kehadiran penuh, interaksi antara coach dengan coach ini udah luar biasa. Walaupun kita bertemu secara daring, saya lihat uh, Wijaya itu berkali melihat wajahnya Pak Agus ya, itu udah sebagai tanda presensi keadaan penuh, kemudian membuat catatan kecil. Pokoknya udah mantap sekali. Nah, kelihatan dari yang pertama, kadang-kadang di saat menulis beliaunya sebentar aja, mungkin buat rangkuman saja, lebih banyak ke mendengarkan pendapatnya atau ide-idenya dari Pak Agus. Nah, itu untuk presensinya udah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya tentang eh, asumsi, setelah saya dengar tadi percakapan antara coach dengan coach, sama sekali tidak ada eh, pernyataan berasumsi. Nah, itu semuanya dari segi pertanyaan juga semuanya sudah mengandung pertanyaan terbuka sehingga menggali ide-ide atau informasi-informasi yang ada di diri Pak Agus sendiri sampai-sampai teringat dengan sesuatu yang didapatkan dari hasil pelatihan. Nah, itu sudah luar biasa, bisa menggali kembali, mengingatkan kembali bahwa si coach ini udah punya potensi sebenarnya, tinggal bagaimana beliaunya tinggal mengembangkan saja, walaupun perlu bantuan dari temannya untuk kolaborasi sedikit. Nah, itu enggak apa-apa, sehingga apa yang didapatkan di pelatihan dapat diterapkan di kelas untuk memaksimalkan uh, perhatian murid, karena selama ini kan murid Pak Agus kurang tertarik dengan pembelajaran yang selama ini Pak Agus terapkan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tadi yang Pak Tut Wijaya, sebelum kita melaksanakan coaching, sebelum Bapak melaksanakan coaching tadi Pak Tut Wijaya kan menekankan lebih banyak kepada mendengarkan aktif dan seperti itu. Tetapi saya lihat di tadi itu udah semuanya lengkap. Jadi kehadiran penuh sudah, mendengarkan aktif sudah, sampai-sampai di pertanyaan berbobotnya itu udah luar biasa. Sehingga tidak ada penghakiman di sana, tidak ada asumsi. Jadi semua pertanyaan yang Pak Tut gali tadi semuanya berbentuk pertanyaan terbuka. Sehingga Pak Agus di sana menggali kepada dirinya sendiri tentang apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi potensinya, Pak tergali. Hingga Pak Tut Wijaya ini benar-benar, kalau saya amati tadi, benar-benar coach yang udah berpengalaman gitu. Karena dari segi kalimat kata tanya yang digunakan tadi tidak hanya terfokus pada apa yang ada di eh, demonstrasi kontekstual saja, tetapi sudah meluas sampai ke hal-hal yang lainnya yang yang juga berupa sebenarnya adalah kalimat terbuka. Nah, itu terkait dengan observasi saya dalam dalam hal ini pelaksanaan coachingnya itu udah luar biasa. Pak sebagai coach, kemudian Pak Agus sebagai coach. Terkait dengan sekarang, pasca percakapan sekarang ya, yang lanjutkan observasinya.
Nah, saya tanyakan kembali kepada Pak Tut Wijaya, terkait dan tadi ketika Pak Tut bertanya sesuatu atau menanyakan hal-hal tentang yang disampaikan oleh Pak Agus, Pak Tut merasakan enggak bagaimana indikator ketercapaian yang Pak Tut tadi sampaikan waktu sebelum kita supervisi ini sudah tercapai apa belum pada perasaan diri Pak Tut? Di dirinya sendiri itu sudah tercapai apa belum itu? Untuk Eh, perasaan diri ini aja. ya, baik Pak Novi. Jadi sesuai dengan target yang tadi di awal bahwa saya menargetkan terkait dengan bagaimana perasaan ya, pemikiran dari coachingnya. Setelah saya tadi tanyakan di menjelang berakhir dari proses coaching tadi, itu saya sudah mendapat jawaban bahwa Pak Agus sendiri sudah merasa lebih lega ya, lebih terbuka pikirannya, bahwa apa yang selama ini beliau rasakan tidak nyaman mengajar di kelas ya, dan setelah tadi diskusi ternyata beliau sendiri sebenarnya sudah punya potensi untuk bisa menyelesaikan masalah itu, cuma belum terbuka. Nah, dengan hasil diskusi tadi ternyata beliau berhasil membuka pemikirannya. Beliau ingat dengan bahwa pernah ikut dalam kegiatan diklat, bahkan diklat itu berkaitan dengan penggunaan teknologi IT, salah satunya adalah membuat web, dan beliau punya rencana untuk bagaimana membuat pembelajaran diklat lebih menyenangkan dengan cara membuat web interaktif dengan lebih mengoptimalkan penggunaan P, karena beliau sudah melirik bahwa ternyata siswa itu lebih senangnya menggunakan media HP untuk proses belajarnya. Jadi saya sendiri merasa sangat lega sekali karena berkat diskusi tadi permasalahan Pak Agus itu bisa setidaknya memberikan jalan pada beliau untuk bisa memecahkan masalah yang ada di kelasnya. Demikian Pak Novi. Terima kasih Pak Tut Wijaya. Jadi sama seperti pengamatan saya tadi bahwa apa yang menjadi target Pak Tut Wijaya di depan itu udah tercapai gitu ya, karena perasaan si Koci juga lega, perasaan Pak Wijaya itu juga lega kan seperti itu. Jadi Ya, ya. Pak Wijaya lega itu karena Agus sudah merasa lega, sudah punya komitmen sekarang untuk eh, meningkatkan motivasi belajar muridnya yang selama ini kurang tertarik karena media-media mungkin yang digunakan Pak Agus belum gini ya Pak Agus ya tadi ya, masih belum ada sentuhan semacam digitalnya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, dari hasil catatan saya dapat saya simpulkan bahwa dalam kegiatan coaching tadi, jadi si coach itu sudah betul-betul menggali atau berupaya mengantarkan coach untuk mencapai tujuan. Jadi dari peristiwa tidak nyaman sehingga perasaannya menjadi lega setelah dia punya bayangan hal ini yang saya lakukan dalam upaya untuk memfokuskan atau meningkatkan ketertarikan murid saya di kelas dalam pembelajaran yang saya terapkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya tegaskan lagi, selama saya observasi, kata-kata yang disampaikan coach itu tidak ada sama sekali penilaian berasumsi, tidak ada penghakiman juga tidak ada, bagus sekali. Mudah-mudahan terus bisa dikembangkan pada Wijaya. Kemudian Ya. terkait dengan situasi juga, situasinya benar-benar kondusif, jadi seolah-olah itu percakapannya sebagai percakapan sehari-hari. Kemudian seorang coach di sana sudah mampu menggali potensi-potensi yang ada pada coach yang padahal coach itu memiliki potensi cuma gimana ya, belum terbayang seperti itu, sehingga setelah di coaching dia ingat saya dapat pelatihan seperti ini, saya memiliki potensi seperti ini, tinggal saya kembangkan saja untuk meningkatkan ketertarikan murid saya dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi secara umum saya simpulkan pelaksanaan coaching ini sudah bagus sekali. Dan yang terakhir, nah ini khusus untuk Pak Tut Wijaya, selain yang Bapak terapkan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, terima kasih kembali Pak Nopi. Jadi untuk terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu pada kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi saya akan mencoba menggali lebih dalam lagi
terkait dengan selain tadi kan yang menjadi pertanyaan saya adalah masih dalam tataran konten yang digunakan dalam pembelajaran. Mungkin ada sisi lain yang belum saya ungkap tadi, yaitu mengenai proses. Jadi bagaimana prosesnya dan juga bagaimana produk dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi kalau mungkin ada waktu nanti saya akan bincang-bincang lagi dengan Pak Agus terkait dengan eh, proses belajar gimana. Apakah nanti menantang nggak untuk siswa? Kemudian produknya gimana? Apakah nanti membuat siswa itu tertarik untuk membuat produk-produk pembelajaran? Nah, itu sesuai dengan apa yang telah kita pahami bersama terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin itu yang akan saya gali lebih banyak, Pak, terkait dengan bagaimana cara membantu atau memberikan jalan pada Pak Agus sendiri supaya pembelajaran di kelas itu benar-benar menarik dan juga menyenangkan untuk siswa. Demikian Pak Novi. Baik, Pak Wijaya, terima kasih. Bagus sekali. Jadi, Pak Wijaya bukan hanya dalam perencanaan saja ya, ingin eh, istilahnya memandu atau memberikan semacam bantuan kepada Pak Agus, tetapi lebih kepada proses juga dan juga produk yang nanti dihasilkan dari hasil coaching ini. Nah, seperti itu luar biasa sekali. Jadi, mudah-mudahan komunikasi antara Pak Agus dan Pak Wijaya terjalin ya, Pak ya. Nah, mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini belum adanya apa ya? Tindak lanjut ya. Tindak lanjut mungkin Ya, kira-kira kapan diterapkan, oleh kapan menerapkan. Jadi untuk tadi di tanggung jawabnya udah bagus sekali sih, ada komitmennya kemana siapa yang diberi yang akan dimintai bantuan untuk membuat misalnya seperti Google Site dan sebagainya. Sudah proses rekaman berikutnya tentang tindak lanjut. Jadi setelah Pak Agus mungkin menerapkan, misalnya saja Senin depan, nanti setelah Senin depan kita bicara lagi ya eh, Pak Agus ya, gimana siap, siap, siap. penerapannya setelah Hmm. menggunakan media itu, apakah muridnya sudah tertarik apa belum. Kita bincang-bincang lagi setelah eh, apa yang menjadi rencana kita saat ini sudah berjalan. Mungkin hanya itu apa temuan kita bersama-sama hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak mengenakan, tapi tujuannya hanya satu, kita meningkatkan potensi diri kita masing-masing. Apa yang menjadi potensi diri kita, mari kita kembangkan dengan eh, meminta suatu arahan, bukan solusi ya, tetapi arahan. Mungkin kita perlu semacam orang yang mengarahkan kita ke Sharing mungkin. mengembangkan potensi kita masing-masing. Nah, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi jika saya menyita waktunya Pak Tut Wijaya juga Pak Agus Mulyana. Sampai bertemu kembali di kegiatan selanjutnya ketika saat Pak Agus berdiskusi kembali dengan Pak Wijaya apabila sudah mulai menerapkan apa yang direncanakan hari ini. Terima kasih. Ya.